Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baiklah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tema Bimba A I U E O interview kedua. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdayanti dari Motivator Magang Gelombang ke-6. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari tema Bimba A I U E O interview kedua. Sekarang pertanyaan bagian A yaitu jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah suatu kegiatan atau proses belajar membaca namun diselingi dengan kegiatan bermain. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termaksud dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk yaitu yang pertama berbahasa Bimba, bercerita, berdialog, berdongeng, ataupun bermain modul dengan anak. Yang ketiga, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan utama yaitu untuk menumbuhkan minat baca kepada anak sejak usia dini. Selanjutnya tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak di bidang membaca. Selanjutnya yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator pada saat kegiatan inti, di mana kegiatan ini dilakukan pertama kalinya kepada anak. Namun kita bisa menyelingi dengan bermain tulis, namun kita tetap memprioritaskan bermain baca-bacaan kepada anak. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena yang kita ketahui bahwa tujuan utama di Bimba yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Makanya kita menjadikan minat baca sebagai prioritas karena kita ingin menumbuhkan minat baca anak terlebih dahulu. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang pertama yaitu kita bisa menilai kita bisa mengevaluasi afektif anak secara setiap waktu, seperti apabila kita berbahasa Bimba seperti MA, Mama. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi kognitif anak setiap 10 menit sekali. Apakah anak sudah mampu untuk membaca modul yang diberikan dengan mudah, seperti itu. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan kepada anak. Cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan kepada anak, terlebih dahulu kita mengajak anak untuk bermain modul baca dengan fun learning atau 100% menyenangkan, sehingga anak merasa senang untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang diberikan. Kita juga bisa menggunakan berbahasa Bimba seperti mengajak anak untuk bernyanyi bersama La Bimba, namun kita mengganti lirik dari La Bimba tersebut. Kita juga bisa mengajak anak bercerita melalui media gambar, mengajak anak untuk berdialog, seperti itu. Bagian B, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah sebuah teori atau metode yang biasa dilakukan oleh motivator, di mana metode ini adalah suatu metode memvariasikan pembelajaran. Contohnya, apabila hari ini yang kita ketahui bahwa bermain baca-bacaan adalah suatu prioritas bagi anak, maka kita bisa mengkreasikan ke pembelajaran lain, seperti misalnya anak bermain baca-bacaan terlebih dahulu, namun kita tanyakan apakah yang disukai kakak selanjutnya. Misalnya anak ingin bermain modul tulis, maka setelah menulis kita meminta anak kembali untuk bermain baca-bacaan apa yang ditulis anak, seperti itu. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapan teori jam bandul ini agar anak tidak mudah merasa bosan dengan pembelajaran yang diberikan, karena kita bisa mengkreasikan pembelajaran sesuai dengan kesukaan dan keinginan anak sehingga mereka tidak bosan untuk melakukan pembelajaran bersama kita. Yang ketiga,
kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kita bisa menerapkan teori jam bandul kapan saja. Misalnya apabila anak sudah merasa bosan dengan pembelajaran matematika, maka kita bisa mengkreasikan atau mengajak anak untuk melakukan bermain baca-bacaan kembali. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Seperti yang kita ketahui bahwa teori jam bandul itu di mana bermain baca-bacaan adalah prioritas, maka kita bisa mengkreasikan ke kanan seperti bermain tulis, ke kiri bermain matematika, seperti itu. Maka kita bisa menyelingi seperti ini. Apabila selesai bermain baca-bacaan, kita bisa bermain tulis, kembali lagi bermain baca-bacaan, dan bisa lagi bermain matematika, dan tetap kembali atau tetap memprioritaskan bermain baca-bacaan. Selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Apabila motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak akan cepat bosan dengan pembelajaran yang diberikan, karena mereka hanya berfokus pada satu materi saja. Mereka akan merasa bahwa pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan, sehingga mereka merasa bahwa pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang sulit dan sangat membosankan untuk anak. Makanya teori jam bandul ini diterapkan untuk memvariasikan pembelajaran sehingga anak merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan, karena kita memvariasikan pembelajaran sehingga mereka tidak berfokus pada satu kegiatan, namun kita fokuskan mereka untuk banyak kegiatan, namun tetap memprioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan. Terima kasih, itulah tadi jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.